Kok ono kacang siji apa gitu? Jimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah pengawasan Ahad pagi Musola Al-Ukhwah di bawah koordinasi PRM Selatan ingkang tansah dipun berkahi kalian Gusti Allah. Sepindahan puja puji syukur alhamdulillah dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita nggih. Boten saged kita ngetang pinten mawon mereka kanikmatan. Saya pagi ini tadi udah diparingi kanugrahan dari pengawasan sebentar, ya paling tidak pembukaannya di Masjid Kelurahan menika sampun angsal benteran. Nah, kalau mbc saya dari mangkat tok. Mriki mau kalau pas pokoknya jam 5 orang siti ya tekan kene ya. Sholawat dan salam kita mohonkan untuk selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai nanti akhir zaman. Sampun sawentawis boten kepanggih kula, ini kaget juga saya ada peningkatan. Biasanya ngeleseh saniki kok diparingi gon radi tubur menika. Alhamdulillah. Iki jenenge pangerten rasa disuwun. Nggih. Nek puntuan niku nek boten lenggah napa kalian kados Pak Nandar niku senden niku nggih radi aurat nggih. Besok ibu-ibu naik boten kiat boten napa-napa ngasta kursi piyambak-piyambak. Saking daleme Kanjeng Sehaten niku lho. Nggih. Para ibu, para bapak, kajian saya akan lurus istiqomah ya. Karena memang ini bisa lama ngengingi masalah pembagian warisan. Nah, itu. Semalam sampai jam berapa kemutan ini pagi ini ada pengajian. Saya bikin tulisan ini tentang rumiyin sudah disampaikan tentang khususnya cara menghitung pembagian warisannya. Nah itu. Ibu bapak ingkang derek grup PRM Purwo Selatan itu nanti kantun ngeklik sudah saya masukkan di grup ini. Yang belum masuk nanti minta dimasukkan ke Pak Nandar atau Pak siapa juragannya ini, Pak Budi, Pak Atta, untuk dimasukkan karena nanti materi-materi itu akan saya masukkan ke grup ini, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, jadi tentang caranipun ngetang menika ini sudah ada di WA grup PRM Purwo Selatan nggih. Besok kalau sudah selesai materi ini juga nanti saya masukkan di sini. Ini mau dibikin singkat padat yang cara menghitungnya radi angel Pak. Niki karena perlu penjelasan. Nah, itu. Nanti bisa dibuka kalau tidak di sini ya besok di rumah. Nah, kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke. Karena prolognya ini sudah kita lakukan sejak dari awal gitu ya. Tentang apa penghalang pewarisan dan seterusnya sampai kepada cara menghitung. Nah, sekarang kita akan mulai belajar atau membahas sinten kemawon ahli waris. Gitu ya. Kados kawula aturaken rumiyin menika intinipun ahli waris menika wonten kalih kelompok. Ingkang sepindahan menika ahli waris nasabiyah.
Dia menjadi ahli waris karena mempunyai hubungan nasab, hubungan darah. Kalian pewaris, kalian piantun ingkang sedo menika ingkang nggih kalian almarhum utawi almarhumah. Mungkin di situ dia posisinya sebagai putranipun, nah gitu ya, putra dari almarhum atau almarhumah itu karena hubungan nasab, hubungan darah. Cucunipun terus mengandap, nah gitu. Mungkin sebagai orang tuanya, nah gitu ya, ibu atau bapak dari almarhum. Mungkin sebagai saudaranya, yang saudaranya ini rinciannya pun kata ibu, bapak. Ada saudara sekandung, seibu sebapak. Nanti ada saudara sebapak, saudara atau saudari sebapak saja. Akhun atau ukhtun li'ab. Ada yang hanya saudara atau saudari seibu saja. Nah, menika dari kelompok saudara ini paling tidak ada 3 macam itu. Yang sekandung atau seibu sebapak, sebapak atau seibu. Lan keturunanipun dados naik saking pewaris menika posisinipun anak dari saudara niku napa? Ponaan. Ponaan. Lan mengandap terus pamanipun nggih. Lah puten kagungan putra piantun sepuh sampun sami sedo, sedulur-sedulurnya juga sudah pada meninggal. Sing enten niku namung ponaan nanti jatuhnya kepada mereka gitu ya. Kapan walah atuh banget embuh gitu kan. Oke. Lajeng mungkin paman atau bibinya ya. Amun atau amah. Nah gitu. Dan anak-anak dari paman atau bibi. Dados napa? Saudara sepupu ya. Saudara laras nggih. Anaknya paman atau bibi itu kalian kan saudara sepupu. Ya, saudara sepupu ya. Ini juga enten 3 perangan. Paman bibi yang sekandung seibu sebapak, paman bibi yang sebapak, paman bibi yang seibu. Gitu ya. Yang paman bibi yang seibu mereka. Kalau dalam Al-Qur'an itu dibedakan istilahipun. Kalau yang sekandung itu paman sekandung ya dan sebapak disebut yang laki-laki amun paman, yang perempuan amah. Tapi kalau paman itu sebapak seibu ya atau bibi itu seibu, istilah ini pun kholah. Yang laki-laki kholun, yang wanita kholah. Kalau di tempat kita kan sami mawon Pak D, Bude menikah ya bisa dari bapak, bisa dari ibu. Artinya kakaknya bapak bisa kakaknya ibu, sami gitu ya istilahnya. Baik. Nah, itu ya kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah. Disebut ahli waris sabab. Yang tadi nasabiyah, ini sababiyah. Karena ada hubungan sebab. Ya. Janjane dudu apa-apa nih, mung gandeng ono hubungan ngeten, maka dia jadi ahli waris. Nah, zaman rumiyin, zaman saderipun Islam, menika kathah. Ada karena hubungan sumpah setia, gitu ya. Pokoknya kula kalipan nandar menika sampun janji sok awake dhewe ki anu ya saling tolong menolong. Nek kowe nek kowe ono sing bunuh, aku sing bakal belani, gitu. Seterusnya, itu kemudian menjadi ahli waris itu. Jadi kalau saya meninggal duluan, Pak Nandar itu dapat warisan dari saya. Gara-garanya apa? Sedulur sesumpah setia. Kathah gitu. Nah, sekarang ini hanya tinggal 1 yang diakui oleh Al-Quran itu. Sebab napa? Nikah. Pernikahan, gitu ya. Dia istri atau janda itu menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal karena ada hubungan nikah. Suami menjadi ahli waris dari jandanya, dari istrinya yang meninggal itu karena ada hubungan nikah. Gitu ya. Tapi masih ada pendapat yang kedua mengatakan katanya sampai sekarang masih juga jalan sekalipun kasusnya jarang. Apa? Hubungan
apa menika yang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 itu kita An-Nisa 32. Walikuli ja'alna mawaliya mimma tarokal walidan wal akrobun waladina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibama ini. Dan orang-orang yang aqadat, yang mengikat janji, ngikat sumpah setia, ya. Fa'atuhum nasibahum, maka berikan bagiannya. Nah, jadi umpamanya kalau Profesor Hajairin itu menyebutnya tolan seperjuangan. Nah, tolan seperjuangan istilahnya. Jadi umpamanya saya dan Pak orang Panandar terus lah, Pak Budi saya contohnya gitu. Tadi Panandar. Dulu sama-sama berjuang tahun 45 sebelumnya gitu ya. Pak Budi ki orang duwe sanak kerabat, pokoknya mengurip tunggal. Ya, mungkin dua tapi nggak punya di mana lah. Nah, pokoknya Mas Pri, aku iki mung wong ijen. Aku arep titip diriku. Pokoknya sesok nek umpamane aku mati, ya, tinggalanku PN. Nah, gitu ya. Karena tidak ada yang lain. Nah, itu. Tapi selama ini aku arep melu kowe. Nah, gitu loh. Jadi dengan saya itu udah seperti ya saudara atau apa gitu. Itu contohnya itu kata Prof Hajairin itu tolan seperjuangan seperti itu. Kalau ada yang seperti itu nanti itu bisa gitu. Itu yang dimaksud dengan surat An-Nisa ayat 32 itu. Nah, tapi jarang-jarang Pak ya. Baik, pokoknya yang ada sekarang eksis itu hanya satu, menika karena pernikahan. Baik. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu dari rincian itu tadi. Nah, nanti sinten kemawon berapa bagiannya, nah, gitu ya. Sepeda mali cara menghitungnya itu sudah gampil, sudah saya bikin contohnya. Nanti tinggal kolomnya aja diganti kayak gitu ya. Baik, kita yang sedikit saja mulai, yang ahli warisnya tidak banyak dari ahli waris sababiyah. Yaitu suami dan istri. Ini di dalam Al-Quran, para ibu, para bapak, diatur di dalam surat An-Nisa ayat 12. Ingkang ngasto mushaf bisa dibuka, yang bawa smartphone juga bisa dibuka gitu ya. Ini diatur di awal surat An-Nisa ayat 12. Nah, itu mengatur kewarisan suami dari istrinya, kewarisan istri dari suaminya gitu ya. Oke. Mari kita lihat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahuna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarokna mim ba'di wasiyati yusina biha awdain walahunnar rubu'u mimma taroktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha awdain. Itu sampai di situ. Nanti potongan berikutnya ini sudah dari mulai wa in kana rajulun yuratsu kalalatan dan seterusnya, ini sudah ngatur kewarisan saudara saudari, ada yang mengatakan saudara saudari seibu. Jadi yang ngatur kewarisan suami istri itu hanya sampai tadi potongan ayat
tusuna biha audain. Nah. Walakum bagi kamu siapa? Poro suami. Nah. Jadi dari mana ini kum di sini itu artinya suami? Itu kita melihat kepada potongan ayat berikutnya. Ma taroka azwajukum, dari apa-apa yang ditinggalkan istri kamu. Nah, berarti kumnya ini suami. Nah, jadi walakum bagi kamu wahai para suami nisfu memperoleh separuh, setengah bagian ma taroka, ma apa-apa taroka yang ditinggalkan ajwajukum istri-istri kamu. Nah, gitu ya. Apa yang ditinggalkan istri-istri kamu gitu. Nah, ya bentuknya jama'. Ini kira nanti kita kita terangkan gitu ya. Oke, jenengan seneng banget iki, Pak. Yes. Urung-urung mesti langsung kontak istri-istri Pak ya. Ya betul. Ya. Si jiwera kopen meneh Pak. Ajwajukum apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu illam yakun lahuna walad. Kapan suami memperoleh separuh anisfu itu dari istrinya yang mati? Jika mereka sinten istri-istri itu tadi lam yakun walad, boten kagungan putro, tidak mempunyai anak walad ya. Nah, ini kita catat di sini ada istilah. Wih, zaman demen kok isi. Ono iya. Ambil. Mau dibusak tapi khawatir nanti ora. Niku pun digantos sing lebih lengkap kok. Lebih lengkap yang di grup WA itu loh. Oh, yang di WA itu. Ji. Ini untuk karena nanti banyak cakupannya, itu di situ kita menemukan kata illam yakun lahuna walad. Kita catat aja dulu. Fa in kana lahuna walad, akan tetapi jika mereka siapa? Para istri itu tadi mempunyai walad, mempunyai anak, falakumur rubu'u mimma tarokna, maka kamu wahai para suami hanya mendapat ar-rubu, seperempat ya, mimma tarokna, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istri kamu. Mimba diwasiatin yusina biha audain, kamu memperoleh setengah bagian itu tadi atau seperempat bagian itu tadi setelah ya, mimba'di, setelah wasiatin yusina biha audain, ditunaikan terlebih dahulu wasiat istri-istri kamu atau dain, dibayar hutang-hutangnya. Nah, ya. Nek boten turang nggih boten asal nopo-nopo. Di nyaur utang kemawon isi tombok kok. Ah itu ya catatannya itu tadi. Oke. Mimba diwasiatin yusina biha audain. Oke. Terus potongan ayat berikutnya walahunna. Dan bagi mereka ini domirnya, kata gantinya para ibu para bapak ini domir jamak ya, artinya untuk orang banyak, maka mereka perempuan. Nah ya, kalau laki-laki itu hum, ini kalau perempuan tuh huna, walahunna. Nah jadi wah ini mesti hitobnya himbau apa tujuannya gitu ya, itu untuk perempuan gitu. Siapa? Ya para istri. Walahunna, dan bagi mereka siapa? Para istri ar-rubu'u,
memperoleh seperempat. Mimma taroktum, dari apa-apa yang kamu tinggalkan. Berarti ini dari yang ditinggalkan suaminya. Jadi kalau di atas tadi ngatur kewarisan suami dari istri, ya mulai potongan ayat ini mengatur kewarisan istri dari suaminya. Bagi mereka, wahai para istri, memperoleh seperempat mimma taroktum, dari apa-apa yang suami si istri itu ditinggalkan gitu ya. Peninggalanipun para suami. Kapan istri dapat seperempat itu? Illam yakul lakum walad, kalau si suami-suami itu tadi tidak punya walad, itu tidak punya keturunan gitu ya. Oke. Fa in kana lakum walad, tetapi kalau suami kamu itu mempunyai walad, mempunyai keturunan, falahunna tsumunu, maka kamu wahai para istri hanya memperoleh 1/8 mimma taroktum, dari apa-apa yang ditinggalkan suami mereka, suami kamu para istri. Sami menikah, baik dapat 1/4 maupun setengah, itu mimba diwasiyatin tusuna biha aodain, sasampunipun dibayarkan menaik kagungan wasiat. Si suaminya yang mati itu meninggalkan wasiat, itu setelah dilaksanakan wasiatnya, aodain, atau dibayarkan hutang-hutangnya gitu ya. Ya, mimba diwasiatin tusuna biha aodain. Jadi setelah ditunaikan wasiatnya dan hutang-hutangnya suami kamu. Nanti untuk tidak lupa, saya ingin menyinggung, ini kalau dalam Al-Quran itu disebut wasiat dulu baru hutang. Tetapi dalam prakteknya nanti membayar hutang dulu baru wasiat. Gitu ya. Kenapa? Gitu. Nanti kita, kalau saya lupa nanti kalau sampai waktunya cukup sampai ke situ. Baik, para ibu, para bapak, intinya itu ayat yang mengatur tentang kewarisan suami istri itu. Jadi di bagian awal surat An-Nisa ayat 12 ini mengatur kewarisan suami dari istrinya gitu ya. Nah, kemudian dilanjut dengan kewarisan istrinya dari suami gitu ya. Oke. Yang menjadi perhatian kita di sini, pertama bahwa suami, jadi kalau istrinya itu meninggal, ya, kalau istrinya itu meninggal, bagian suami itu ada 2 macam di sini, ya, ada 2 macam. Yang pertama itu adalah setengah. 1/2, yang kedua 1/4, setengah bagian atau 1/4. Loh, yang membedakan kok setengah utawi 1/4 menika menapa? Itu adalah apakah si istri itu mempunyai anak atau tidak. Itu. Jadi punya sini walad gitu ya. Itu nanti terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi anak yang dimaksud di sini intinya itu anaknya istri. Bisa dari perkawinan dengan si suaminya yang sekarang menjadi ahli waris, atau dari suami yang lain. Artinya ini ngeten. Jadi umpamanya Pak Nandar menika nikah malih angsal janda sampun 2 anak, ngaten niku lho. Jadi menika sanes anake Pak Nandar, anake
istrinya itu, gitu loh. Kalau kemudian setelah itu istrinya Pak Nandar tadi itu meninggal, nah kan si istrinya itu punya anak itu, nah maka Pak Nandar hanya dapat 1/4 gitu tadi itu loh. Jadi bisa, tidak harus anak itu dari si suami yang sekarang menjadi ahli waris, bisa dari suami yang lain atau sebelumnya gitu ya. Nah, yang lain itu karena dalam Islam kan tidak ada ajaran poliandri gitu ya, mesti itu dari suami sebelumnya, nah, gitu ya kan gitu. Tapi ngeten, kalau tadi Pak Nandar atau saya ini, kalau yang jelek untuk Pak Nandar, kalau yang baik untuk saya. Kalau saya nikah ya, saya duda ini, punya anak 3 katakanlah, nikah dapat perawan, nah gitu, makanya ini yang baik. Kalau Pak Nandar kan dapat janda, dapat perawan. Nah. Perawan sugih meleh. Delala boten dua anak. Yang namanya perawan mesti kan belum punya anak sebelumnya. Nikah dengan saya 5 tahun juga nggak punya anak. Nah gitu ya. Tapi saya kan sudah punya anak nih. Nah, istri saya tadi meninggal. Nah itu saya dapat separuh. Karena dari istri saya yang meninggal itu. Karena dia tidak punya anak gitu loh. Jadi anak itu pokoknya dari almarhumah gitu ya, dari istri ini. Jadi suami dapat 1/2 atau 1/4 itu tergantung itu tadi. Nah gitu ya. Jadi anak dari almarhumah. Nah itu ya. Bisa dari suami yang sekarang menjadi ahli waris atau dari suami sebelumnya. Nah gitu. Bisa dari suami yang sekarang jadi ahli waris atau dari suami sebelumnya. Yang penting itu tadi anak itu dari si istri, anaknya istri. Nah, itu. Ini ada cerita ibu bapak sekalian, rondo, ya isi rondo 6 lah. 2 anak, ya, 2 katakanlah gitu ya, 2. Belum begitu dewasa, masih anak-anak lah. Tinggal mati bapak, suaminya bapaknya tuh. Kawin sama duda yang juga punya anak. Sama-sama ditinggal mati. Nah, itu. Bawa anak juga si duda itu. Nah, itu. Nah, kemudian setelah nikah dia punya anak juga. Nah, jadi satu saat anak-anaknya kerengan. Oh, rame kelai gitu. Si istrinya ngebel suaminya, "Pak, bapak, nopo? Iki anakmu karo anakku gelut. Do gebuki anake dhewe." Maksudnya, ya. Nyebut anakku itu maksudnya anak saya yang dari suami dulu. Kalau anakmu itu anaknya Pak Nandar dari istri yang lain. Gebuki anaknya dewe katanya. Ya hasil perkawinan itu tadi. Ini hanya untuk supaya tidak ngantuk aja gitu kan. Ya, baik. Jadi intinya itu Bu ya. Ingat-ingat bahwa suami memperoleh 1/2 itu kalau istrinya yang mati tidak punya walad. Nah, kita lihat sini walad. Tapi kalau istrinya punya walad, maka suami itu hanya dapat 1/4. Nah, walad itu siapa? Ini yang itu terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Yang dimaksud dengan walad itu siapa? Kalau walad itu artinya anak-anak betul anak ya. Maksudnya keturunan pertama gitu ya. Entah laki-laki entah itu perempuan, semua ulama sepakat bahwa itu walad yang istilahnya dapat mengurangi kalau dalam istilah mawaris atau faraidnya dapat menghijab nukson. Mestinya suami dapat 1/2 kok sekarang jadi dapat 1/4. Itu namanya menghijab nukson. Nutupi tapi mengurangi, tidak menghilangkan bagian, hanya mengurangi. Nah itu. Jadi menghijab nukson, suami dari 1/4 menjadi dari 1/2 menjadi 1/4. Oke, itu suami. Sekarang bagaimana kalau kemudian itu bukan anak tapi cucu? Nah, sanes putra tapi cucu berarti generasi kedua, nggih. Nah, di sini mulai ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya itu apa? Menurut
jumhur ulama Sunni, mayoritas ulama Sunni, entah itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah dan ulama-ulama Sunni yang lain, itu cucunya itu tergantung. Lah tergantung apa? Tergantung cucu dari anak laki-lakinya pewaris atau anak perempuannya pewaris, gitu loh. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu bisa dilihat, kalau cucu itu keturunan dari anak laki-lakinya pewaris, disebutnya itu kalau cucu laki-laki ibnu ibnin, umpamanya gitu. Oh, berarti ini ibnu ibnin ini cucu laki-laki dari anak laki-lakinya pewaris. Kalau cucu perempuan bintu ibnin, oh cucu perempuan tapi dari anak laki-lakinya pewaris. Kalau ibnu bintin, itu cucu laki-laki dari anak perempuannya pewaris. Kalau bintu bintin, cucu perempuan dari anak perempuannya pewaris. Yang menjadi perbedaan pendapat di sini itu cucu, apalagi nanti ke bawah buyutnya. Kalau menurut ulama, sekali lagi jumhur ulama Sunni, cucu yang hukumnya sama dengan anak itu tadi, dengan walad, kalau itu cucu dari anak laki-laki. Nah, jadi umpamanya ngeten, A dan B menikah, ya. Kemudian katakanlah dari pernikahan ini dia mempunyai anak, katakanlah anak laki-laki. Ini lambangnya bener gitu ya. Pokoknya anak laki-laki ini. Si anak laki-laki ini sudah meninggal. Kemudian katakanlah ini dicoret, saya di sini mempunyai 2 anak. Katakanlah gitu ya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, jadi ini yang meninggal siapa? Katakanlah B, suami dari A. Ketika B ini meninggal, dia meninggalkan ahli warisnya itu, pertama istri, ini A. Yang kedua atau yang berikutnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-lakinya pewaris dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya pewaris. Nah, pertanyaannya berapa penerimaan A ini sebagai istri? Ini sekali lagi yang meninggal di sini bukan anak. Yang keturunannya itu bukan anak tapi cucu. Nah, itu. Maka karena ini menurut para jumhur ulama Sunni, karena ini keturunan dari anak laki-laki, hukumnya sama dengan walad. Sehingga istri di sini hanya dapat 1/8 karena dianggap punya keturunan. Nah, gitu. Tapi kalau cucu itu, cucu atau buyut ya, nanti gini, kalau buyut itu buyut dari dari cucu laki-laki atau dari cucu perempuan gitu loh. Gitu. Nanti kita anukan dulu. Kenapa sampai ke cucu itu ya? Kan ada anaknya masih hidup toh? Enggak, ini udah meninggal. Katakanlah contohnya udah meninggal. Nah, ya. Katakanlah ini AB1. AB1 ini sudah meninggal lebih dulu sebelum orang tuanya meninggal. Jadi ketika ayahnya meninggal ini atau B ini meninggal, dia hanya meninggalkan cucu saja dari AB1 ini. Nah, itu. Oke. Karena ini anak dari keturunan dari anak laki-laki, itu dia dipandang sebagai keturunan anak, sama hukumnya walad. Baik. Sekarang katakanlah sama A dan B nikah. Dia dari pernikahannya itu punya anak perempuan. Si anak perempuan ini sudah meninggal lebih dulu, katakanlah ini AB1. Tapi dari dia mempunyai anak keturunan, katakanlah 2 juga, laki-laki perempuan. Nah, jadi ketika B ini meninggal, dia meninggalkan ahli warisnya A, istri, sama katakanlah ini berarti AB12 ya. AB12 katakanlah gitu. Ini cucu laki-laki dan cucu perempuan tapi dari anak perempuannya pewaris.
Sekalipun di situ punya cucu, kalau menurut jumhur ulama Sunni, ini si A ini sebagai istri dari B ini dapatnya 1/4, bukan 1/8. Itu dianggap tidak punya keturunan. Karena ini statusnya nanti sebagai ahli waris Zawul Arham, gitu. Sebagai ahli waris Zawul Arham. Saya nanti mulai dari sini karena nanti akan erat kaitan dengan itu. Jadi intinya nuwun sewu ibu bapak, itu pendapat ulama Sunni dalam masalah ini, itu perempuan itu tidak kuat dalam masalah warisan ini. Yang berbau perempuan itu, keturunan yang berbau perempuan, saya itu menikah ya. Saya ulama termasuk menganggap orang Sunni gitu. Tapi saya tidak sependapat itu. Jadi ini dianggap bukan keturunan. Jadi yang dimaksud dengan kata walad dalam Al-Quran di surat kebersihan itu pertama anak, ya, anak laki-laki atau perempuan, yang penting anak. Yang kedua keturunan selanjutnya dari anak laki-laki, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Berikutnya keturunan selanjutnya dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, berarti buyut laki-laki atau buyut perempuan, gitu. Tapi kalau keturunan dari anak perempuan itu dianggap bukan walad, ya, mengartikannya begitu, gitu. Sehingga dia tidak dapat warisan nanti, di samping juga dianggap tidak ada, sehingga tidak mempunyai pengaruh kepada ahli waris yang lain. Itu ini menjadi catatan, nanti akan banyak kaitannya dengan hal itu, karena dalam ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Itu pendapat ulama Sunni. Tapi pendapat yang lain, termasuk dalam hukum nasional kita sekarang, bahwa yang dimaksud dengan walad itu pokoknya keturunan secara umum, baik anak maupun cucu maupun buyut, dengan tidak membedakan apakah cucu itu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Buyut itu apakah dari cucu laki-laki atau dari cucu perempuan. Sami. Yang membedakan hanya besarnya bagian. Tapi statusnya sama. Dia dianggap sebagai cucu, kan itu. Jadi nuwun sewu. Itu justru kalau ulama Syiah itu tadi seperti itu. Ya. Saya bukan berarti Syiah gitu ya, hanya sekedar untuk tanu saja. Bedanya antara Sunni dan Syiah dalam hal itu seperti itu. Justru kalau saya melihat dalam masalah warisan, Syiah itu lebih demokratis. Lebih demokratis. Jadi menganggap sama. Cuma kritik para orang-orang itu gitu. Ini di samping hukum juga ada unsur politisnya katanya. Saya nggak tahu benar apa enggak gitu. Unsur politisnya itu di mana? Gitu. Sekedar untuk saja, untuk selingan. Syiah menika sinten? Syiah, barang jenengan nate mireng Syiah toh? Dengan segala bagiannya itu loh. Intinya Syiah itu adalah kelompok yang menganggap keturunan dari Nabi. Jadi darah daging Nabi itu ada pada mereka. Tapi keturunan Nabi lewat sinten? Fatimah yang nikah dengan Ali, bukan dari Ali ya. Tapi kalau melacak darah Nabi itu ya dari Fatimahnya, karena Fatimah itu putrinya Nabi. Gitu. Yang kebetulan nikah dengan Ali gitu. Oke. Sekarang Fatimah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi gini unsur politisnya. Para ibu para bapak katanya gitu ya. Ya. Kalau dipakai pendapat Sunni bahwa keturunan dari anak perempuan itu kan lemah gitu kan. Hanya ada hul arham. Syiah ki opo? Sok sanajan keturunan Nabi tapi itu kan keturunan, kalau dalam nanti kita jelaskan itu adalah
keturunan apa istilahnya ahli waris kelompok ketiga. Hampir-hampir tidak direken gitu. Karena keturunan dari anak perempuan itu tadi. Di sini tadi gitu. Nah, itu. Nah, jadi oleh karena itu kemudian bagaimana supaya Syiah ini kuat? Maka tadi kalau dalam Syiah itu secara politisnya itu tidak beda antara laki-laki dengan perempuan gitu loh. Sekalipun keturunan dari anak perempuannya Nabi, tapi sama saja, gitu kan. Yang penting kan darahnya Nabi gitu ya. Maka kemudian itu nanti dalam masalah warisan perempuan itu dalam konsep dalam pendapatnya ulama Sunni beda dengan Syiah beda dengan Sunni. Gitu. Intinya dalam pendapat ulama Syiah itu perempuan itu sejajar dengan laki-laki. Yang membedakan hanya besarnya bagian aja. Cucu laki-laki dengan cucu perempuan dari anak perempuan sama dengan cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki kalau menurut Syiah. Yang lain kan tidak. Gitu. Oke. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi intinya suami itu memperoleh 2 macam bagian ya. Itu adalah setengah atau seperempat. Yang menentukan atau yang mempengaruhi apakah setengah atau seperempat tadi, apakah istri yang meninggal itu mempunyai walad, mungkin kita artikan secara umum keturunan gitu, atau tidak punya keturunan. Kalau istri tidak punya keturunan, maka suaminya dapat setengah. Tapi kalau istri punya keturunan, suaminya hanya dapat seperempat. Bagian yang diambil oleh suami setengah atau seperempat itu tadi, setelah terlebih dahulu dilaksanakan, ditunaikan wasiatnya istri atau hutang-hutangnya suami. Dulu di awal sudah kita jelaskan. Jadi umpamanya istri ini pun kagungan utang ya, ke warung sebelah yang jualan sayuran, bawahnya dihitung-hitung, dijumlahkan, wah ini ada catatannya itu, pokoknya ngebon gitu ya. Brambang 1 kilo, semua tomat, terus dari mulai awal tahun 2023 punya dijumlahkannya ada 1 miliar banyak. Monggo hutang apa kemauan gitu, hutang ya kan itu. Yang kedua wasiat. Kalau istrinya itu ada meninggalkan wasiat ya, umpamanya Tegalan sing neng kidule musola al-Ukhuwah ini saya wasiatkan supaya diwakafkan ke musola al-Ukhuwah umpamanya kan. Itu namanya wasiat. Nanti baru berlaku setelah si pemilik harta itu meninggal dunia. Gitu ya. Kalau berlakunya pada waktu hidup itu namanya hibah. Oke. Jadi kalau hutang dan wasiat itu sudah ditunaikan, maka sisanya itu menjadi harta warisan. Sisanya menjadi harta warisan. Nanti dari harta warisan itu tadi suami dapat setengah atau sepertiga. Para ibu, para bapak, kembali ke ayat ini tadi. Kalau kita baca ayatnya, mim ba'di wasiatin yusina biha audain. Setelah ditunaikan terlebih dahulu wasiatnya pewaris atau hutang-hutangnya. Yang disebut di sini wasiat duluan baru hutang. Tetapi dalam prakteknya dibalik, hutang dulu baru wasiat. Loh ini apa ada pengaruhnya? Ada. Bisa jadi begini. Ya, bisa jadi begini. Ini hartanya itu, harta peninggalan itu hanya cukup untuk membayar hutang. Sehingga wasiatnya ini tidak bisa dilaksanakan. Kalau itu wasiat dulu dibayar berarti kan hutangnya nanti nggak terbayar. Tapi kalau hutang ditunaikan lebih dulu, hutangnya dibayar tapi wasiatnya tidak. Ini yang bagaimana gitu ya. Oke. Itu dalam praktek Nabi itu dimulai dari membayar hutang dulu baru wasiat gitu. Jadi dibalik
mimba di dainin au wasiatin gitu ya. Jadi ini Nabi seperti diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib nate dawuh ngaten ngendika. Kalau Nabi itu bersabda, kalau Allah berfirman ya. Nabi bersabda gini. Antum taqra'unal kitab. Kamu sekalian kalau membaca Al-Qur'an, maka di situ intinya akan menemukan wasiat ditulis lebih dulu, dibaca lebih dulu baru hutang. Ya. Antum taqra'unal kitab. Ya. Tetapi kata Ali, ya, saya melihat Nabi mempraktekkan membayar hutang lebih dulu, baru membayar wasiat. Gitu. Jadi dalam pelaksanaannya justru hutang dulu baru wasiat gitu. Pertanyaannya, apakah nanti tidak bertentangan dengan perintah Al-Qur'an, dengan petunjuk Al-Qur'an? Tidak. Kenapa? Yang pertama, membayar hutang itu hukumnya wajib. Ya, hukum membayar hutang itu kan hukumnya wajib. Ya. Kita senang atau tidak, pokoknya harus dibayar gitu kan. Dan semua orang juga merasa yang namanya hutang itu kan harus dibayar gitu kan. Wasiat itu, berwasiat itu tidak wajib, hanya sunnah. Ya. Jadi berwasiat maksudnya wasiat yang untuk mensodakohkan atau mewakafkan atau menghibahkan harta kekayaan lah, maksudnya itu ya. Itu tidak wajib. Tetapi hukumnya hanya sampai kepada sunnah, ya, disunahkan. Oleh karena itu ketika ada yang wajib harus ditunaikan dan yang sunnah, maka yang harus didahulukan yang wajib. Jadi membayar hutang dulu wajib itu. Oke. Nah itu. Yang kedua, bahwa di dalam ayat cobi panjenengan baca itu di sini dihubungkan antara wasiat dengan hutang itu dengan lafad au. Mimba diwasiatin yusina biha aodain. Setelah ditunaikan wasiatnya lebih dulu atau dibayarkan hutang-hutangnya. Ao. Dalam bahasa Arab, ao itu termasuk huruf atof, huruf sambung. Nah itu. Ini fungsinya ada dua. Ini untuk menunjukkan tahyir, ya, memerinci macam-macam atau ini umpamanya ya. Atau yang kedua untuk menunjukkan tertib. Ini dulu baru setelah itu ini gitu kan. Sekarang yang ada di sini ini untuk memerinci atau memerinci apa yang harus dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagi warisan atau untuk tertib pengeluaran. Gitu. Menurut para ulama di sini hanya untuk memerinci saja. Ini loh sebelum warisan itu dibagi harus dikeluarkan wasiatnya dulu, hutangnya dulu dan macam-macam gitulah. Gitu. Jadi maksudnya bukan tertib tapi tabyin untuk menjelaskan. Beda dengan tertib. Kalau tertib itu memang harus wasiat dulu baru hutang ya gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya seperti itu. Itu. Ini kebetulan sama dengan tadi sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh kalau begitu ngapain Allah kok repot-repot dada perminan berfirman mimba diwasiatin awdain. Ya sudahlah aja langsung disebut mimba didainin atau wasiatin gitu kan. Ini ya, kata para ulama, ini menunjukkan kenapa wasiat disebut lebih dulu sebelum hutang untuk menjadi perhatian kepada para ahli waris. Maksudnya, ingat para ahli waris, wasiat juga harus ditunaikan. Kalau hutang itu sekali lagi siapapun ngakui harus dibayar, tapi kalau wasiat itu ada perasaan apa? Perasaan eman-eman, gitu ya. Ya kalau wasiatnya hanya sesisir pisang. Cobi kalau wasiatnya itu
lemahku sing neng Malioboro 100 meter tak wakafkan untuk bikin masjid atau musala di sana, karena kalau pas waktu sholat itu banyak para pelancong, wisatawan manca atau negara dalam negeri, tidak ada, sulit mencari tempat ibadah. Cobi 100 meter di jalan Malioboro. Berapa kira-kira Pak? Ini yang pokoknya tanya Pak Agus yang tahu MM-an itu, yang kalau Pak Nandar, Pak Budi itu orang ngerti, ini mau 100.000 itu juta paling. Kalau yang MM-an itu Pak Agus. Kinten Pak Agus berapa itu? Di depan toko apa katanya? Cobi kira-kira bagaimana Bom? Masya Allah, duit semono kuwi dikeke mung cuma-cuma kan gitu kan? Hanya kan gitu kan muncul anunya itu. Iki tenane orang ketemu 7M atau berapa? Masya Allah 7M kok disodakokan mung gratis gitu. Karena yang namanya wasiat itu kan itu adalah pemberian sukarela tanpa ada imbalan. Beda dengan hutang. Kalau hutang itu mesti ada tekan prestasinya. Hutang kan enggak, wasiat itu enggak, hanya sepihak. Nah, hutang dulu aku diparingi pinjaman sama Pak Agus, ya saya ngaku ya harus kembalikan ke Pak Agus. Tapi beda dengan wasiat itu tadi. Pokoknya ngetok-ketok orang ono pemasukannya gitu. Itu tadi ngelus dodo Pak. Masya Allah 7M itu diwasiatkan gitu kan. Nah, tapi kata Allah, ingat loh para ahli waris, wasiat juga harus ditunaikan. Nah, intinya itu perhatian kepada para ahli waris seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ternyata hanya baru sampai kepada suami sudah selesai. Apa maksud selesai waktunya, maksudnya itu karena dibatasi sampai jam 6. Nah, jadi jadi intinya yang penting itu Ibu Bapak, pokoknya suami itu bagiannya ada 2 macam, setengah atau seperempat, tergantung setengah atau seperempat itu tadi apakah punya keturunan istrinya atau tidak kan itu. Kemudian sebelum warisan dibagi, ini kalau ada hutang atau wasiat harus dibayar dulu, baru sisanya nanti dibagi di antara para ahli waris. Pertemuan ingkang badhe datang entah 1 bulan atau 2 bulan atau berapapun, nanti kita teruskan, tinggal membahas bagian istri dari suaminya gitu ya kan. Dia emut-emut, nah itu. Kali lagi Ibu Bapak yang belum masuk grup PRM Purwomartani Selatan, minta nanti tolong kepada Pak Anta untuk dimasukkan, karena materinya nanti akan saya muat di situ biar sewaktu-waktu bisa dibaca lagi gitu ya gitu. Nah, kalau yang sudah sepuh-sepuh itu boten nyepele kayak kulo, namung cekap mireng kemawon lah. Arep maca nyenau ngitung-ngitung es boten nggih. Nggih ngaten niku. Monggo nggih Pak Agus. Wasiat itu yang bisa dipertanggungjawabkan itu wasiat yang bagaimana? Atau yang tertulis, atau yang cukup tulisan saja, atau yang dinotariskan? Nggih. Karena ada yang pernah berwasiat di jamaah ini secara lisan dan sudah menyerahkan, itu ya belum bisa kita realisasikan. Mohon keterangannya Pak. Baik. Naliko zaman Rumiyin itu biasanya cukup zaman Rumiyin ya, zaman belum berkemajuan lah. Cukup itu diucapkan. Tapi yang penting itu ada saksi. Ya. Enggak, dalam artian ketika si A mengucapkan wasiat itu, atau apalagi itu kan menyangkut tentang masalah materi ya, itu harus ada saksinya gitu loh. Maksudnya mengingatkan sama ahli warisnya bagaimana Pak? Langit itu tadi dengan saksi itu tadi. Saksi-saksinya mengatakan bahwa itu gini. Bahkan ada, nanti saya sampaikan, ada tuntunan dari Rasulullah, ada tuntunan dari Rasulullah. Hendaknya kalau kamu kira-kira maut akan menjemputmu, itu bisa jadi karena merasa sudah tua atau mungkin sudah sakit-sakitan. Kalau kamu berwasiat, hendaknya kamu tulis dan taruh di bawah bantalmu. Nah, itu. Jadi sebenarnya
Rasulullah juga sudah mengarah sebaiknya wasiat itu ditulis. Nah pemalin sekarang sudah ada notaris. Saya ini pun gimana kok dinotariskan. Kalau memang itu sangat-sangat berharga gitu ya. Sangat-sangat berharga. Supaya tidak di belakang hari menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Gitu ya. Pokoknya kan itu. J. 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 Pak Agus itu mungkin Pak, itu udah niat, udah diwakafkan, apa sudah diwasiatkan atau baru niat? Ini yang perlu kita pelajari lagi. Iya. Kalau baru angan-angan, kan belum wasiat. Itu yang harus ditelusuri lagi. Apa benar-benar berupa wasiat atau masih angan-angan? Ya, bisa juga itu. Itu yang lebih jelas. Yang tahu saksi. Ya. Ibu bapak sekalian, ini saksi ini cukup berat ini. Dalam artian begini, kalau kemudian itu tidak menyampaikan apa adanya, maka dia berdosa. Bisa ibu bapak baca surat Al-Baqarah ayat 180. Terkait dengan ini, Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiyah. Ini diwajibkan kepada kamu apabila akan kedatangan mati untuk membuat wasiat kalau memang ada yang mau diwasiatkan. Lil walidaini wal akrobin. Wasiat itu terutama ditujukan kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Bil ma'ruf ya. Hakon alal mutakin. Nah ini ayat 181-nya. Paman badala lahu ba'da ma sami'ahu, barang siapa yang menggantinya ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama itsmuhu alaladina yubaddilunahu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang menggantinya. Nah ini Al-Quran sudah mengingatkan itu saksi ini. Baca Al-Baqarah 180 181. Jadi umpamanya dulu katakanlah wasiatnya itu menyangkut tentang harta peninggalannya, lahan katakanlah. Jadi nanti Pak, jadi kita bahas wasiat itu maksimal itu nanti 1/3 itu ya. Nanti kita bahas. Jadi umpamanya tadinya katakanlah yang lahan yang Kidul Selokan itu pokoknya 1 blok itu. Nah, belum dihitung berapa-berapanya itu mau diwasiatkan. Disaksikan itu oleh para saksi-saksi, bukan hanya ahli waris tapi yang lain mungkin. Tapi mungkin nggak tahu ya atas ulah berapa orang. Bu anu wae ya, engko ojo kabeh kuwi. Anu wasiate mung separone upamane kan gitu. Padahal itu kata Al-Qur'an itu tadi dosanya itu ditanggung oleh orang yang mengganti wasiat itu tadi. Mengganti, menghilangkan dan sebagainya kan itu. Oke, jadi intinya seperti itu. Ya. Tapi nanti begini Pak Agus, ada catatan kalau ternyata setelah dihitung-hitung wasiatnya itu melebihi 1/3 dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang, maka yang dipraktekkan hanya 1/3. Itu. Boleh lebih dari itu asal para ahli waris menyetujuinya. Oh ternyata setelah dihitung-hitung sing lahan sing nang Kidul Selokan itu jumlahnya mencapai separuh dari harta peninggalannya, setengah. Berarti kan ini ada kelebihan. Kalau memang semua sepakatnya hanya 1/3 ya udah 1/3 itu ya. Karena wasiat itu maksimal 1/3. Yang kedua ada catatan lagi, wasiat itu tidak kepada ahli waris, tapi kepada bukan ahli waris. Kalau wasiatnya itu menyangkut materi, ya menyangkut materi itu kan. Sementara mungkin begitu dulu, kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas perhatian ibu bapak sekalian. Kalau ada kebenarannya ini datang dari Allah dan Rasulnya, tapi kalau apa yang sampaikan ini salah, saya mohon maaf
Mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf kepada ibu bapak sekalian. Mugi-mugi kita diparingi umur panjang sehingga bisa meneruskan kajian ini entah seminggu lagi, entah sebulan lagi atau berapa bulan lagi, nunggu undangan dari pengurus gitu ya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula kunduraken Pak Budi. Monggo. Nggih.